Ada 3 orang pemuda laki-laki datang ke rumah Nabi. Kemudian nanya kepada Sayyidatuna Aisyah, bagaimana ibadahnya Nabi? Oh, Nabi itu ibadahnya bla 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 bla, kata Aisyah radhiyallahu taala anha. Sampai mereka bertiga ngeriung ngobrol. Wah, kalau gitu ayo siapa di antara kita yang bisa mengimbangi atau bahkan melebihi ibadahnya Nabi? Ngedengar Nabi marah. Apa yang kalian katakan? Kata yang pertama bilang, saya wahai Rasul, saya akan berpuasa sepanjang hari, tidak akan berbuka sama sekali. Kata yang kedua, saya akan sholat malam semalaman, gak akan tidur sama sekali. Kata yang ketiga, apa dia bilang? Apa dibilang di sini? Fala atazawwaju abadan, saya nggak akan nikah wahai Nabi. Wa ana a'tazilun nisa fala atazawwaju abadan, saya nggak mau deketin perempuan, saya nggak mau nikah. Karena kalau kita menikah, kalau kita punya anak, pikiran nambah, ibadah susah, kedekatan sama Allah berkurang. Saya nggak mau nikah. Maka Nabi marah. Apa kata Nabi? Antumul ladzi qultum kada wa kada, ama wallahi inni la akhsyakum lillah wa atqakum lahu, lakinni asumu wa uftiru wa usolli wa arkudu. Kata Nabi, wa tazawwajun nisa. Nabi bilang, kalian ini ya Rabb, sesungguhnya di antara kalian siapa yang paling takut kepada Allah? Nggak ada. Aku yang paling takut, kata Nabi. Tapi aku yang paling takut aja, yang udah dijamin masuk surga aja nggak gitu banget ibadahnya. Kok kalian segitunya berlebihan? Maka ibadah itu jangan pakai nafsu. Ini kan pesan Nabi. Beribadah jangan pakai nafsu. Sewajarnya, iqtisad. Ini gambaran para sahabat Nabi yang ibadahnya pakai nafsu. Akhirnya sia-sia. Kenapa? Mungkin niatnya bukan lagi karena Allah, tapi tadi nafsu, hawa, nafsu yang diikuti. Kalau saya harus bisa membandingi ibadah Nabi, kalau saya bisa lebih dari Nabi, nah itu mengikuti hawa nafsu. Jadi hati-hati ibu-ibu, harus pakai niat yang benar. Jangan bukan karena nafsu. Ya. Sudah karena nafsu ibadahnya nyakitin diri, ngezolimin orang. Nah ini ibadah yang sia-sia. Yang ketiga, apa yang mencelakai kita? Wa ijabul mar'i binafsihi, ujub, bangganya seseorang terhadap dirinya sendiri. Ada sifat ujub yang muncul. Ini kan pernah saya kisahkan waktu itu ya. Saya dapat kisahnya juga dari guru saya, dari syekh saya, sidi saya. Beliau ceritain begini. Ada di Mesir, Bu, salah seorang ulama, ulama masyhur ya, pokoknya dicintai sama orang-orang Mesir, namanya Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Beliau ini ahli Quran, ahli khitobah. Jadi tausiahnya tuh enak ya, retorikanya enak, ilmunya bukan main, Qurannya juga Masya Allah. Sampai saking alimnya di Mesir nih beliau, Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, dipanggil ke salah satu Jamiah Al-Qahira ya, universitas yang ada di Kairo, Mesir, dikumpulin. Datang para ahli-ahli dari bidangnya masing-masing. Jadi duduk Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi dalam satu tempat ruangan, kayak ruang seminar gitu ya, ballroom. Ini duduk yang ahli sains, ahli matematika, yang ahli filsafat, ahli ini dan lain sebagainya, itu kumpul, duduk. Untuk apa? Untuk debat ilmiah. Katanya Syekh Mutawalli ini alim, pinter banget, maka didebat oleh orang ahli-ahli tersebut. Wahai Syekh, kalau engkau benar alim, engkau ahli Quran, engkau faham dengan agama, ya, coba engkau deskripsikan, engkau jelaskan bagaimana pandangan saintis dalam Al-Quran, matematika dalam Al-Quran, ya, gejala alam dan lain sebagainya. Pokoknya ilmu-ilmu umum itu bagaimana bahasannya dalam Al-Quran. Saking Syekh Mutawalli itu orang alim, dijelaskan oleh beliau dengan sangat lantang, tenang, dan semuanya sampai tepuk tangan. Saking pintarnya, berdasarkan Al-Quran. Jadi beliau menjawabnya itu dengan dalil-dalil Al-Quran. Masya Allah. Manusia wajar, kita bukan nabi, termasuk Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, beliau manusia. Pun manusia semua punya potensi timbul rasa ujub. Betul nggak? Betul ya. Beliau masuk ke dalam mobilnya, saking semua orang kagum, takjub,
dengan kealiman beliau Syekh Mutawalli itu mobilnya sampai diangkat sama banyak orang, jadi mobilnya tuh di atas tentengan orang-orang. Ya, saking mereka kagum dengan Syekh Mutawalli. Timbullah rasa ujub dalam hati beliau. Timbul. Apa yang terjadi di tengah perjalanan naik mobil? Beliau minta turun di satu masjid. Bilang sama anaknya, saya mau turun, mau ke toilet. Masuklah beliau dalam masjid. Dikira mau sholat sunnah sama anaknya. Dicariin kok nggak keluar-keluar, lama. Ya, disamperin ke dalam masjid, ditanya, marbot masjid dan lain sebagainya. Engkau melihat tadi seorang laki-laki Syekh Mutawalli? Nggak ada yang lihat. Dan kedengeran dari kamar mandi ada suara grok 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 grok. Disamperin oleh anaknya. Ternyata di dalam kamar mandi ada Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Itu lagi, ibu tahu, jubahnya, pakaiannya, imamahnya tuh sorbannya lagi dibuat ngelapin WC sama beliau, dilepas. Bajunya tuh jubah kehormatannya, jubah ulamanya, dibuat ngelapin WC, buat bersihin dalam WC. Ya Allah. Sambil beliau menangis, ditanya sama anaknya, ya, lama juga ini ya suara pesawat ya. Masya Allah. Wahai ayah, apa yang kau lakukan? Beliau nangis. Tadi begitu kelar debat ilmiah dengan para ahli ilmu ya dari berbagai bidang, sebagai manusia timbul rasa ujub, sombong dalam diriku. Yaitu setelah Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi memang yang pintar gitu ya. Dan ketika itu aku sadar, kata Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, aku buru-buru melepaskan jubah yang tadi orang kagumi dengan jubah yang aku pakai, dipakai buat ngelap gosreng kamar mandi, dimasukin ke lubang kamar mandi tuh jubah. Ya Allah ya Rahman. Ini salah satu pelajaran dari ulama-ulama salih ya. Bahkan Umar bin Khattab juga begitu, Bu. Sayyidina Umar bin Khattab itu pernah lagi khutbah, lagi ngajarin orang-orang di Masjid Nabawi, timbul rasa sombong, ujub. Wah, saya paling pintar, saya paling paham di antara yang lain, walaupun yang datang nih sahabat Nabi yang lain juga gitu. Seketika karena sombongnya hadir, ujubnya hadir, beliau langsung buru-buru datang ke rumahnya, ke belakang, ke dapur, beliau ambil air satu-satu, beliau anterin ke murid-muridnya, ke para jamaahnya. Kaget jamaahnya, wahai Sayyidina Abu Bakar, wahai Syekh, jangan kok dianterin minuman kami. Gak apa-apa, ini cara saya untuk menghilangkan rasa ujub dalam diri saya. Jadi kalau ada rasa ujub timbul dalam diri kita, kita harus punya cara tersendiri bagaimana menghilangkannya. Contoh, kalau kita sombong dengan harta, ya, kita naik mobil nih, ibu naik mobil keluaran terbaru, model listrik keluaran terbaru. Begitu lagi naik mobil, timbul ujubnya, sombongnya dengan teknologi yang ada. Buka kaca, mobil saya paling bagus, belum ada yang punya. Ini limited edition, keluaran terbaru. Baru berapa orang yang punya di Indonesia. Dia ngelihat mobil-mobil yang lain, itu kan timbul ujubnya, sombongnya. Maka cara menurunkan ujub atau menghilangkan rasa sombong yang ada dalam diri kita, cari cara lain untuk tidak bertahan di situ. Yang biasanya tiap hari naik mobil bagus, besok naik angkot. Naik angkot, biar tahu jubel-jubelan dalam angkot, biar tahu rasanya panas, gak ada AC. AC-nya AC alami ya Bu ya, buka jendela, siur tuh AC-nya. Biar kita tahu, oh begini rasanya naik angkot. Saya kan selama ini naik mobil pribadi yang mewah. Jadi kita harus punya cara tersendiri untuk bagaimana menghilangkan sifat ujub yang ada dalam diri kita. Istighfar dulu jelasnya ya. Pasti istighfar, astagfirullahaladzim, kita taubat kepada Allah. Lebih bagus lagi kita sholat sunnah taubat ya. Baru kita cari perkara yang apa ya, ya Allah, yang bisa menurunkan ego saya, sifat setan yang ada dalam diri saya, sifat sombong, sifat iblis. Layaknya kala itu iblis tidak mau hormat kepada Adam ya. Jadi iblis itu kan berasal dari kata balasa yang artinya bablas, kebobolan, kebablasan. Artinya dia kebablasan untuk tidak taat kepada Allah, melewati batas. Itu iblis. Asalnya iblis itu namanya Azazil,
Tapi dinamain iblis karena dia kebablasan, nggak mau taati Allah. Siapa iblis ini? Wa kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Iblis ini adalah bagian dari jin. Dia tuh jin, dinamain iblis. Jadi nggak semua jin tuh iblis. Tuh Azazil jadi iblis. Kenapa? Dia nggak mau sujud sama Adam untuk penghormatan. Ya, kalau menyembahnya tetap kepada Allah, tapi kepada Adam untuk penghormatan. Gitu ya, dia jin, fafasaqa an amri rabbih, dia berdusta, membangkang kepada Tuhannya, maka dinamakan iblis. Ini sifat sombong adalah dosa pertama kali yang dilakukan oleh makhluk Allah, yaitu iblis. Baru nanti yang kedua hawa nafsu. Yang membuat orang bikin dosa itu apa? Hawa nafsu. Terjadi pembunuhan, terjadi hawa nafsu itu Adam dan Hawa keluar dari surga karena tidak bisa menahan hawa nafsu. Qabil dan Habil tuh terjadi pembunuhan nanti karena hawa nafsu, nggak pengen dijodohin sama yang nggak cantik, pengennya sama yang cantik, hawa nafsu. Ini banyak sekarang kes-kes pembunuhan hawa nafsu yang dituruti tadi ya. Wa hawa muttaba'un, hawa nafsu yang dituruti. Ya Allah, saya dari semalam gak enak hati saya, kepikiran Bu ngelihat berita tuh yang di Surabaya, Jawa Timur tuh. Allahu Akbar. Itu videonya berseliweran ya. Potongan-potongan tubuhnya ada di mana-mana. Bahkan ada yang ditemuin di dalam lemari. Dan itu ya Allah ya Rahman, saya nggak kebayang itu jadinya potongan daging layaknya kambing atau sapi yang habis dipotong-potong pengen dibagiin gitu. Manusia ini yang digituin, ya Allah ya Rahman, saya bilang. Dan sebenarnya begini, kasus pembunuhan ini emang udah ada sejak zaman Adam dan Hawa dulu kan. Dari keturunan itu Qabil dan Habil sudah ada kasus pembunuhan itu. Zaman dulu udah rame, cuman karena sekarang ada media sosial, akhirnya mudah untuk diakses oleh banyak orang gitu ya. Ini juga yang mungkin kita harus hati-hati sebagai orang tua, apa yang dilakukan oleh anak-anak kita, bagaimana kegiatannya, walaupun merantau itu harus tetap kita. Jangan jadi orang tua yang cuek. Ya, kita nggak tahu ke depannya. Dan manusia sekarang itu saya nggak tahu kenapa marah dikit bunuh, marah dikit ngilangin nyawa, mutilasi. Ya Allah ya Rahman. Padahal nyawa itu Allah kasih jadi amanah ya, tanggung jawab. Tapi ada orang yang kalau marah tidak bisa ditahan tadi, hawa muttaba', hawa nafsu yang tidak bisa ditahan, sifat marah yang tidak bisa ditahan. Atau yang kemarin ya Allah ya Rahman, ada daerah mana Indramayu ya, yang satu keluarga ditimbun ya, sampai bayi usia 8 bulan. Ya Allah, saya kalau ngelihat berita isinya ya Allah, ngilangin nyawa semua. Ya Allah ya Rahman. Kemarin infonya saya ngelihat beritanya, ini kan jadi pelajaran buat kita semua ya, kok bisa manusia sekarang seperti ini gitu. Itu ngelihat beritanya, infonya gara-gara duit 750.000. Ya Allah ya Rahman, masa iya sih? Saya yakin nggak cuma itu kayaknya motifnya ya, bukan cuma karena uang, tapi ada yang lain. Nah, ini jadi pelajaran bagaimana kita mampu mengontrol hawa nafsu yang ada dalam diri kita untuk tidak diikuti. Ya, setan ngebisikin, hawa nafsunya mengikuti, udah habis kita. Maka satu, Ustaz, kalau tanya ya, ibadah yang berlebihan, contohnya maaf ya, ekstrim. Iya. Nah, untuk kita yang sehari-hari, misalnya apa contohnya yang dianggap ibadah berlebihan untuk kita? Ibadah berlebihan itu digambarin dalam hadis-hadis Nabi. Tadi contoh, ada orang puasa tiap hari nggak mau buka. Ada orang sholat malam, dia nggak mau tidur sama sekali. Saya begadang semalaman buat sholat tahajud. Itu kan nggak dapat hak matanya buat istirahat. Dari Isya dia nggak? Iya, dari Isya saya nggak tidur sampai subuh. Boleh nggak? Ya boleh aja, cuman kan ekstrim dulu. Artinya apa? Kamu tidak memberikan hak untuk dirimu. Ada lagi, saya nggak mau nikah. Loh, kamu nggak memberikan hak dirimu, kamu punya syahwat nafsu yang harus disalurkan, nikah gitu. Jadi semua punya hak, termasuk begini, misalkan ada suami yang gulu, ekstrim, berlebihan ibadah. Oh, kerjaannya itikaf aja di masjid.
Sholat aja, nyari nafkah nggak mau, istri nggak pernah ditegur, baru nyampe ke rumah mau negur juga istrinya takut, disenyumin enggak, ditanya nafkah marah, kerjaannya cuma itikaf aja, tapi anak istrinya tidak diberi tanggung jawab, tidak dinafkahi, ya tidak diberi nafkah dan lain sebagainya. Maka ini yang disebut dengan ekstrim dalam beribadah. Itu kan pernah sahabat Salman Al-Farisi datang kepada Amr bin As, ya, sahabat Nabi yang ahli ibadah. Ketika ngelihat di rumahnya, ditanya, mana suami kamu? Kepada istrinya Amr bin As. Beliau itu ibadah aja kerjaannya, kata istrinya. Ngelihat Salman Al-Farisi ini, ngelihat keadaan istrinya Amr bin As, dia ngelus dada, ya Allah, kok begini keadaan istri dan anak-anaknya. Ternyata memang istri dan anak-anaknya sudah lama tidak dinafkahi. Karena apa? Sahabat tersebut suaminya fokus ibadah. Diadukan kepada Nabi, maka dinasehati untuk tidak berlebihan. Ini kan Nabi bilang, halakal mutanatti'un, istri kamu punya hak atas dirimu, anak kamu punya hak atas dirimu, mata kamu punya hak untuk istirahat, perut kamu punya hak untuk diberi makan, syahwat kamu punya hak untuk disalurkan. Jadi jangan beribadah karena nafsu, karena kuantitas, pokoknya semalam harus 100 rakaat, pokoknya puasa saya tiap hari, pokoknya sedekah saya harus segini. Ada orang yang sedekah juga pakai nafsu. Dia punya hak, punya kewajiban menafkahi keluarganya, tapi dia kasih semua, dia habisin sampai anak istrinya yang wajib nafkah itu daripada sedekah tidak diberikan sama sekali. Ini juga berdosa, ya, terlalu berlebihan dalam beribadah. Baik, ya, hadis yang keempat. Jadi tadi 3 ya Bu ya, yang mampu mencelakai kita. Apa yang pertama Bu? Rasa pelit yang diikuti. Yang kedua, hawa nafsu yang diikuti. Dan yang ketiga, sifat ujub yang ada dalam diri. Baik, hadis yang keempat. Wa an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi? Inad dina yusrun, sungguhnya agama itu mudah. Walan yushaddad dinu illa ghalabahu, barang siapa yang mempersulitnya, illa ghalabahu fasaddidu, ya, walan yushaddad dinu illa ghalabahu, siapa orang yang mempersulit agama yang dia anut tuh, maka akan tergilas, terkalahkan dia. Fasaddidu wa qaribu wa abshiru wasta'inu, maka berlaku sedanglah kamu, saling mendekatlah kamu, wa abshiru, besarkan hati kamu, wasta'inu bil ghadwati warauhati wa syai'im minadhul hati, dan pergunakanlah waktu soremu, waktu pagimu, ya, atau sedikit waktu malam. Maksudnya gini, waktu yang Allah kasih dari pagi sampai ke pagi lagi itu jangan cuma buat ibadah semuanya. Walaupun tujuan kita memang wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tujuan utama kita kan di dunia ibadah. 2 yang kita cari di dunia nih, 1 redonya Allah, yang kedua syafaatnya Rasulullah, kan itu tuh yang kita cari. Tetapi kita juga harus memberi waktu untuk hak diri dan yang lainnya. Bagaimana mau bertahan di dunia kalau kerja tidak? Bagaimana mau makan kalau nyari nafkah enggak? Bagaimana anak istri mau soleh-soleha kalau tidak dididik dengan baik? Kan ada hak-haknya. Jadi dari waktu pagi ke pagi lagi itu tidak serta-merta seluruh waktu untuk ibadah. Tapi bagaimana ada pembagian, Allah kasih waktu kita 5 waktu sholat, ya. Selepas sholat kalau udah kelar silahkan lanjutkan mencari nafkah. Itu disebutkan dalam surah Al-Jumu'ah, fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Kata Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Jumu'ah, kalau kamu sudah kelar melaksanakan sholat, fantashiru fil ard, bertebaranlah kamu di muka bumi. Yuk, silahkan kembangkan potensinya masing-masing, lakukan amal lain yang baik-baik, bertebaran kamu di muka bumi sesuai dengan kemampuan kamu. Wabtaghu min fadlillah, tapi jangan lupa setiap langkah kamu niatkan untuk mencari ridha Allah. Kerja niatnya ibadah, ngajar niatnya ibadah, belajar niatnya ibadah, ngurus suami, ngurus anak niatnya ibadah, gitu.
wabtaghu min fadlillah. Jadi di sini disebutkan jangan sampai agama ini nyusahin kamu gara-gara pengen beragama tapi berlebihan, kamu tergilas. Kamu lupa nafkahin, kamu lupa memberikan hak kepada dirimu dan orang lain, dan kamu lupa bahwa di dunia ini juga kamu harus bertahan. Makanya ada ungkapan i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Beramalah kamu, kerjalah kamu, ya, punya kegiatanlah kamu selama di dunia. Kenapa? Ka'annaka ta'ishu abadan, ya seolah-olah kamu hidupnya masih lama. Kan butuh tuh nabung, kerja, investasi, betul nggak Bu? Nyiapin pendidikan anak, ya seolah-olah kita masih panjang umur deh bertahan di dunia. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Tapi jangan lupa, kalau kamu sudah sibuk dengan duniamu, kamu harus juga berbelok untuk akhiratmu. Seimbang, dunia dikejar, akhirat juga dikejar. Kenapa dunia dikejar? Karena pengen bertahan. Karena kata isyu abadan, seolah-olah umur kita panjang. Wa'mal li akhiratika, kenapa ngejar akhirat? Karena kata mutu ghadan, takutnya besok mati. Makanya akhirat harus juga dikejar. Isti'dadu liyaumir rahil, bersiap datangnya kematian, nggak tahu, takutnya malam ini, besok pagi, minggu depan. Makanya penting mikirin akhirat. Orang kalau dia lagi cinta sama dunia, fokus sama dunia, dia bilang, ya Allah saya pengen deh mikirin akhirat, tapi kok sulit ya, yang ada di pikiran saya dunia mulu. Model terbaru ini kudu dibeli, ya, yang ini harus didatengin, yang ini harus dibeli di Shopee. Wah, dunia mulu yang kita pikirin. Coba sekali-kali aksiru dzikra hadimil ladzats, mikirin perkara yang mutus kenikmatan, mati maksudnya. Bayangin kematian, ya Allah, tuh kayak kemarin kan ini kasus-kasus yang ada kan jadi reminder buat kita Bu. Ya Allah, kita bilang, ya Allah, kadang kita udah baik sama orang, ada orang yang nggak baik sama kita. Kita nggak ada niat buruk sama orang, kita nggak tahu hati orang, ya, sampai berbuat buruk demikian. Ya Allah ya Rahman, itu cukup seperti itu ya ibu-ibu ya. Insya Allah mudah-mudahan dimudahkan kita dalam melakukan ibadah. Ya, dan yang hadis kelima terakhir, wa an Anas radhiyallahu an, dari Anas radhiyallahu an, qala, dia berkata, dakhalan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-masjidan, satu ketika Nabi masuk ke dalam masjid, fa idza hablun mamdudun bainas sariyataini, Nabi ngelihat di dalam masjid itu ada dua tiang. Ya, dua tiang yang diikat dari satu tiang ini ke tiang yang lainnya. Ini lihat ibu-ibu ya. Ini kan tiang nih. Ada tali diikat dari tiang itu ke tiang yang lainnya. Faqala, Nabi berkata, mahadzal hablu, tiang siapa ini? Kok ada tiang di sini dalam masjid? Qalu, para sahabat mengatakan, hadza hablu li Zainab. Ini talinya Zainab yang diikat dari satu tiang ke tiang yang lainnya. Fa idza fatarat ta'allaqat bihi, kalau Zainab ngerasa lemah, ngantuk, dia pegangan sama tiang itu. Bu, ibu, Zainab berdiri sholat nih, istri Nabi Zainab binti Jahsy. Ngantuk, begitu ngantuk dia ngerasa ada yang tahan tuh tali di belakang. Ini yang dilakukan oleh Zainab. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi mengatakan, bersabda, khulluhu, lepasin, copot. Liusalli ahadukum nasyatahu. Ya. Mohon izin sebentar. Ya, liusalli ahadukum nasyatahu, hendaknya kata Nabi kamu sholatnya dalam keadaan segar, jangan dipaksain. Udah ngantuk ya istirahat dulu, nanti baru sholat gitu ya. Maka Nabi bilang apa? Fa idza fatara falyarqut, kalau capek istirahat baru nanti sholat. Tapi jangan dimaknai secara tekstual, artinya gini, ya kalau saya ngantuk ya sholat aja, nggak usah istirahat aja, nggak usah sholat. Ibu dengar suara azan subuh kan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata Nabi kalau ngantuk mah nggak usah ibadah katanya. Akhirnya nggak mau bangun subuhnya dijamak ke waktu duha. Itu yang salah. Maksudnya begini, kita melakukan perkara kalau yang wajib dikerjain saat itu juga. Ini kan sunnah. Kita udah ngerjain misalkan sholat tahajud 2 rakaat, nggak kuat, ngantuk.
saya tidur aja deh, itu maksud Nabi, nggak usah dipaksain gitu ya ibu, seperti itu ya. Baik ibu-ibu sekalian, mohon izin, mohon maaf saya nggak bisa lama-lama, ini jam 10 saya ada acara lagi, mohon izin juga sayanya yang telat, harusnya 8:30 ya, tapi karena keadaan waktu jalanan kita nggak bisa prediksi, ini saya udah ditelepon ini mau ada acara lagi, mohon izin di Limo kebetulan. Ini insya Allah mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat, kita baca Ummul Quran, mudah-mudahan Allah mudahkan kita dalam ibadah dan dijadikan hamba yang istiqomah. Ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Terima kasih Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.